Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Revisa Ratu Andera, pada mata kuliah Aljabar Linier dan Geometri. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari salah satu konsep penting dan mendasar dalam aljabar linier, yaitu nilai eigen dan vektor eigen. Materi ini tidak hanya penting secara teori, tapi juga sangat berguna dalam banyak penerapan di bidang teknik, komputer, statistik, hingga pembelajaran mesin. Nah, secara umum, nilai eigen dan vektor eigen menjelaskan bagaimana sebuah matriks mempengaruhi sebuah vektor. Jika kita memiliki matriks persegi A dengan vektor X, maka X disebut sebagai vektor eigen jika ketika dikalikan dengan A, hasilnya adalah vektor yang searah dengan X itu sendiri. Hanya diperbesar atau diperkecil oleh suatu skalar sebarang lambda. Secara matematis ditulis sebagai berikut. AX sama dengan lambda X. Nah, skalar lambda ini disebut nilai eigen atau nilai karakteristik dari A. Dan X disebut sebagai vektor eigen atau vektor karakteristik dari A yang terkait dengan lambda. Nah, untuk memperjelas lagi, kita bisa memahami bahwa nilai eigen adalah skalar yang menunjukkan seberapa banyak vektor eigen diregangkan atau dikecilkan ketika dikalikan dengan matriks. Sedangkan vektor eigen adalah vektor yang tidak berubah arahnya ketika dikalikan dengan matriks tertentu. Vektor tersebut hanya berubah skalanya. Nah, bagaimana sih kita menentukan nilai dan vektor eigen secara sistematis? Pertama, kita ubah bentuk persamaannya, di mana kita punya AX sama dengan lambda X menjadi lambda I dikurang A, X sama dengan 0, di mana I ini adalah matriks identitas. Ini adalah sistem persamaan linear homogen. Nah, agar sistem ini memiliki solusi tak 0, maka haruslah berlaku determinan lambda I dikurang A sama dengan 0. Inilah yang disebut sebagai persamaan karakteristik. Penyelesaian dari persamaan ini akan memberikan nilai-nilai eigen dari matriks A. Jadi intinya, nilai eigen adalah akar-akar dari polinomial karakteristik, yaitu determinan dari lambda I dikurang A, yang disetarakan dengan 0. Setelah kita menemukan nilai-nilai eigen, kita substitusikan masing-masing nilai tersebut ke dalam persamaan lambda I dikurang A X sama dengan 0 untuk mencari vektor-vektor eigen yang bersesuaian. Nah, langkah-langkah ini akan segera kita terapkan pada dua contoh soal berikut. Misalkan diberikan matriks A berordo 2 kali 2 sebagai berikut. A sama dengan 2, 1, 1, 2. Nah, langkah pertamanya kita menentukan nilai-nilai eigen. Pertama, kita hitung dulu lambda I dikurang A, di mana I adalah matriks identitas berordo 2 kali 2. Sehingga lambda kita kalikan dengan matriks identitas, yaitu 1, 0, 0, 1. Kemudian kita kurangkan dengan matriks A. Matriks A-nya adalah 2, 1, 1, 2. Nah, ketika lambda kita kalikan dengan angka 1, itu hasilnya adalah lambda. Kemudian lambda kali 0 hasilnya 0. Dan seterusnya. Jadi kita punya lambda 0, 0 lambda dikurangkan dengan matriks A 2, 1, 1, 2. Sehingga hasil dari perhitungan lambda I dikurang A sama dengan lambda min 2, min 1, min 1, dan lambda min 2. Kemudian kita akan hitung determinan untuk menentukan persamaan karakteristiknya. Karena hasil lambda I dikurang A sudah dihitung sebelumnya, maka determinan dari lambda I kurang A, yaitu determinan dari lambda min 2, min 1, min 1, lambda min 2, ini kita determinankan. Masih ingat rumus determinan untuk matriks berordo 2 kali 2, yaitu A kali D dikurang B kali C, di mana A-nya kita punya lambda min 2, kita kalikan dengan D, yaitu lambda min 2, kemudian kita kurangkan dengan B kali C. B-nya adalah negatif 1, lalu kita kalikan dengan C negatif 1. Sehingga hasilnya adalah lambda kuadrat dikurang 4 lambda ditambah lambda dikurang 1. Persamaan akhirnya ada lambda kuadrat dikurang 4 lambda ditambah 3. Nah, persamaan ini kita faktorkan. Hasil pemfaktorannya kita dapatkan ada lambda min 1 dan lambda min 2. Nah, dengan memfaktorkan ini kita akan memperoleh nilai eigen masing-masing, yaitu ada lambda 1-nya sama dengan 1 dan lambda 2-nya kita punya 3. Nah, untuk masing-masing nilai eigen atau nilai lambda yang tadi sudah kita
hitung, kita selesaikan sistem lambda I dikurang AX sama dengan 0. Nah, untuk lambda 1 sama dengan 1, kita ubah variabel lambda ini menjadi 1, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut, di mana kita punya matriksnya yaitu lambda min 2, min 1, min 1, dan lambda min 2, itu lambdanya kita ubah menjadi 1. Sehingga nanti hasilnya adalah min 1, min 1, min 1, min 1. Kemudian ada vektor independennya yaitu x1, x2 sama dengan 0 dan 0. Nah, dari hasil di atas, kita ambil satu persamaan saja. Jadi persamaan yang didapat adalah, nih misal saya mau ngambil min 1 x1 dan min 1 x2 sama dengan 0. Atau kalau kita perbaiki lagi, persamaan ini menjadi x1 tambah x2 sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena kita kalikan dengan negatif 1, sehingga hasilnya adalah x1 tambah x2 sama dengan 0. Sehingga dengan demikian, x1-nya yang kita dapat adalah negatif 1 dan x2-nya adalah 1. Sehingga diperoleh vektor eigen dari lambda 1 sama dengan 1-nya adalah min 1, 1. Nah, untuk lambda 1 sama dengan 3, sama seperti sebelumnya, kita ubah variabel yang ada lambdanya itu menjadi 3, sehingga hasilnya nanti ada sebagai berikut, di mana lambda kita ubah menjadi 3, sehingga 3 dikurang 2 hasilnya 1, kemudian kita punya negatif 1 dan negatif 1, dan lambda dikurang 2 itu nanti jadi 1 juga. Sehingga hasilnya adalah 1, negatif 1, negatif 1, dan 1, kemudian kita kalikan dengan x1, x2 sama dengan 0, 0. Dari hasil di atas, kita ambil satu persamaan saja, sama seperti sebelumnya. Jadi persamaan yang dapat adalah x1 dikurang x2 sama dengan 0. Nah, dengan demikian, x1 kita dapatkan adalah 1, dan x2 yang kita dapatkan adalah 1 juga. Sehingga diperoleh vektor eigen dari lambda 2 sama dengan 3 adalah 1, 1. Nah, mahasiswa sekalian, pada bagian ini, kita akan membahas sebuah contoh soal yang cukup komprehensif mengenai bagaimana cara menentukan nilai eigen dan vektor eigen dari sebuah matriks berdimensi 3x3. Fokus kita adalah memahami proses secara sistematis dan logis, sehingga setiap langkah memiliki dasar yang kuat. Nah, diberikan sebuah matriks A berordo 3x3 sebagai berikut. 0, 0, min 2, 1, 2, 1, 1, 0, 3. Langkah pertama sama seperti sebelumnya, kita harus menentukan nilai-nilai eigennya dulu. Kita hitung lambda I dikurang A. Karena ini adalah matriks berordo 3x3, maka matriks identitas yang akan kita kalikan dengan lambda juga harus berordo 3x3. Matriks berordo 3x3, matriks identitasnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita kurangkan dengan matriks A yang sudah ada di soal, lalu hasilnya adalah sebagai berikut. Hasil pengurangan dari lambda dikali matriks identitas dan dikurang matriks A adalah lambda 0, 2, min 1, lambda min 2, min 1, min 1, 0, dan lambda min 3. Kemudian kita hitung determinan untuk menentukan persamaan karakteristiknya. Karena hasil lambda I dikurang A sudah dihitung sebelumnya, maka determinan dari lambda I dikurang A adalah sebagai berikut. Kita hitung menggunakan ekspansi seperti biasa. Nah, determinan ini saya hitung menggunakan ekspansi, di mana kita punya lambda. Ini saya menggunakan baris pertama, yaitu ada lambda 0 dan 2. Ingat kembali rumus ekspansi pada mata kuliah aljabar linear dan geometri di materi matriks yang telah saya bahas sebelumnya. Nah, kita menggunakan lambda 02 pada baris pertama, yaitu ada lambda. Kemudian kita kalikan dengan matriks berordo 2x2, yaitu lambda min 2, min 1, 0, lambda min 3. Kita kurangkan dengan 0, karena baris pertama itu elemen baris pertama, dan kolom kedua itu adalah 0. Kita kalikan dengan matriks berordo 2x2-nya, yaitu min 1, min 1, min 1, lambda min 3, dan ditambah dengan negatif 2, yaitu min 1, lambda min 2, min 1, dan 0. Nah, untuk minornya, minor A sama dengan lambda yang telah kita pilih sebelumnya, yaitu baris pertama, kita ada A sama dengan lambda, itu kita menghitung determinan dari matriks berordo 2x2-nya, submatriksnya. Ada lambda min 2, min 1, 0, lambda min 3. Kita gunakan rumus mencari determinan matriks berordo 2x2, yaitu A kali D dikurang B kali C, sehingga
lambda min 2 dikali lambda min 3 dikurang min 1 kali 0 akan menghasilkan lambda kuadrat dikurang 2 lambda dikurang 3 lambda tambah 6 kurang 0. Dan hasil akhirnya adalah lambda kuadrat kurang 5 lambda tambah 6. Nah, untuk minor A sama dengan 2, kita ada matriks submatriksnya, yaitu min 1, lambda min 2, min 1, dan 0. Kita hitung determinannya, di mana ada min 1 kali 0 dikurang min 1 kali lambda min 2. Hasilnya adalah 0 dikurang min lambda tambah 2, dan hasil akhirnya adalah lambda min 2. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan hasil untuk minornya, minor yang pertama dan minor yang kedua ini, kita hitung determinannya. Determinan lambda 1 dikurang A. Oh iya, sebelumnya kita ada angka 0 ya, di baris pertama itu ada angka 0. Nah, untuk minor A sama dengan 0 ini tidak perlu kita hitung, karena apapun yang dikali dengan 0 maka hasilnya kan 0. Jadi kita hitung yang memiliki angka pasti saja. Nah, oke, jadi kita lanjut ke determinannya. Kita akan mendeterminankan lambda I dikurang A, di mana tadi kita punya lambda, kita kalikan dengan hasil si minor A tadi, minor A sama dengan lambda, yaitu lambda kuadrat dikurang 5A tambah 6. Kemudian kita kurangkan dengan 0, terus kita jumlahkan dengan 2 kali lambda dikurang 2. Yang hasilnya adalah lambda pangkat 3 dikurang 5 lambda kuadrat ditambah 6 lambda ditambah 2 lambda kurang 4. Hasil akhir dari perhitungan ini adalah lambda pangkat 3 dikurang 5 lambda kuadrat ditambah 8 lambda dikurang 4. Nah, persamaan ini nanti akan kita faktorkan untuk menemukan nilai eigen juga vektor eigennya. Nah, kita punya tadi ini persamaan karakteristik yang kita dapat ya dari perhitungan sebelumnya, yaitu lambda pangkat 3 dikurang 5 lambda kuadrat ditambah 8 lambda dikurang 4 sama dengan 0. Nah, untuk mencari akarnya, kita akan menggunakan teorema faktor, yaitu akar-akar rasionalnya itu bentuknya pembagi dari konstanta terakhir dibagi pembagi dari koefisien pertama. Nah, teorema ini menyatakan bahwa jika lambda sama dengan R adalah akar dari suatu polinomial, maka lambda dikurang R adalah faktor dari polinomial tersebut. Kita perhatikan bahwa konstanta terakhir adalah negatif 4. Ini konstanta terakhir dari persamaan karakteristik yang sudah kita hitung sebelumnya, yang nanti akan kita faktorkan. Nah, konstanta terakhir adalah negatif 4. Dan koefisien pertamanya adalah 1. 1 itu adalah dari lambda pangkat 3. Itu koefisiennya adalah 1. Nah, maka dilihat dari itu, calon-calon akarnya adalah pembagi dari negatif 4, yaitu plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4. Nah, kita coba untuk lambda min 1 dulu, untuk mencari akarnya, di mana persamaan karakteristik kita tadi sebelumnya adalah lambda pangkat 3 dikurang 5 lambda kuadrat tambah 8 lambda kurang 4 sama dengan 0. Nah, lambda ini kita ubah menjadi angka 1, maksudnya kita substitusi lambda ini menjadi 1. Sehingga hasilnya nanti adalah 1 pangkat 3 dikurang 5 kali 1 kuadrat ditambah 8 kali 1 kurang 4 sama dengan 0, akan menghasilkan 1 dikurang 5 tambah 8 kurang 4 sama dengan 0. Nah, hasilnya adalah 0. Karena hasilnya ini adalah 0, artinya lambda min 1 adalah akar dari persamaan karakteristik tersebut. Maka lambda min 1 atau lambda min 1 adalah faktor dari persamaan lambda pangkat 3 dikurang 5 lambda kuadrat ditambah 8 lambda dikurang 4. Nah, karena kita sudah mengetahui nih bahwa lambda dikurang 1 adalah faktor, maka bagi persamaan karakteristiknya dengan lambda min 1. Pembagian ini dapat dilakukan dengan menggunakan skema Horner sebagai berikut. Nah, diketahui kita punya lambda pangkat 3 dikurang 5 lambda kuadrat tambah 8 lambda kurang 4 sama dengan 0. Ini adalah persamaan karakteristik ya dengan polinomial 1, min 5, 8, dan min 4. Nah, dalam skema Horner, membagi polinomial dengan bentuk lambda min R, di mana R adalah nilai yang membuat lambda min R sama dengan 0. Sehingga persamaan karakteristik akan dibagi dengan lambda min 1. Artinya R sama dengan 1 menggunakan skema Horner sebagai berikut. Nah, kita tulis dulu nih koefisien 1, min 5, 8, min 4.
Kemudian kita turunkan angka pertama yaitu 1. Nah, dari 1 ini kemudian kita kalikan dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Kemudian di koefisien kedua adalah negatif 5, kita jumlahkan dengan 1, maka hasilnya adalah 4. Nah, 4 ini akan kita turunkan ke kedua. Kemudian kita lanjutkan lagi di mana 1 kita kalikan dengan negatif 4, akan menghasilkan negatif 4. Kemudian di koefisien ketiga kita punya 8, 8 kita jumlahkan dengan negatif 4, maka akan mendapatkan 4. Lalu kita punya 1 kali 4, 4 dari hasil sebelumnya. 1 kali 4 kita mendapatkan 4, kemudian min 4, di koefisien terakhir yaitu ada min 4, kita jumlahkan dengan 4 dari hasil perkalian sebelumnya, maka didapatlah 0. Nah, hasil baris bawah ini kan kita ada 1, min 4, dan 4. Artinya adalah negatif lambda dikurang 4 lambda ditambah 4. Nah, dari persamaan ini kemudian kita faktorkanlah lambda kuadrat dikurang 4 lambda tambah 4 ini. Maka akan mendapatkan hasil lambda min 2 kali lambda min 2. Kemudian, bagaimana faktorisasi lengkapnya? Faktorisasi lengkapnya kita tambahkan dengan faktor pembagi sebelumnya, yaitu kita punya lambda min 1, kita kalikan dengan lambda min 2, kita kalikan lagi dengan lambda min 2 sama dengan 0. Sehingga nilai eigennya kita punya lambda 1 sama dengan 1 dan lambda 2 sama dengan 2. Karena di situ lambda 2-nya ada 2, maka kita ambil salah satu saja. Langkah kedua, kita menentukan vektor eigennya. Untuk lambda 1 sama dengan 1. Nah, misalkan nih matriks lambda i dikurang ax sama dengan 0, maka akan menjadi sebagai berikut. Di mana hasil dari lambda i kurang ax sama dengan 0 ini kita hitung sebagai berikut. Kita punya lambda i, di mana lambda kita ubah menjadi 1, kemudian kita kurangkan dengan elemen yang ada di dalam matriksnya, sehingga lambda i-nya ini adalah sebagai berikut, yaitu 1, 0, 2, min 1, min 1, min 1, juga ada min 1, 0, dan min 2. Dengan x1, x2, x3 sama dengan 0, 0, 0. Nah, dari hasil di atas nih, maka persamaan yang kita dapatkan ada 3. Persamaan pertama kita punya 1, x1 tambah 0x2 tambah 2x3 sama dengan 0. Kemudian persamaan kedua kita punya min 1x1 dikurang 1x2 dikurang 1x3 sama dengan 0. Kemudian persamaan ketiga ada min 1x1 tambah 0x2 kurang 2x3 sama dengan 0. Nah, dari persamaan 1 yang kita dapat tadi ada 1x1 tambah 0x2 tambah 2x3 sama dengan 0. Karena di 0x2 itu sebenarnya tidak ada variabel, juga tidak ada konstanta, maka bisa kita hilangkan. Sehingga yang ada hanya x1 tambah 2x3 sama dengan 0. Jadi 2x3 itu bisa kita geser, atau bahasanya adalah kita pindahkan ya. Atau kita jumlahkan dan kurangkan masing-masing kedua ruas, sehingga akan menghasilkan x1 sama dengan negatif 2x3. Ini kita sudah menemukan nilai x1-nya yaitu min 2x3. Kemudian dari hasil perhitungan persamaan 1 ini kita substitusikan ke persamaan 3. Di mana persamaan 3 itu adalah min 1x1 tambah 0x2 kurang 2x3 sama dengan 0. Nah, karena x2-nya itu kosong seperti sebelumnya, maksudnya 0 nilainya, maka bisa kita hilangkan sehingga min x1 dikurang 2x3 sama dengan 0. Nah, tadi kita sudah mendapatkan bahwa x1 itu adalah min 2x3, maka bisa kita substitusi ke persamaan 3. Di situ ada min x1. Nah, x1-nya bisa kita ubah menjadi min 2x3, sehingga min dikali min 2x3 dikurang 2x3 sama dengan 0, sehingga hasilnya adalah 0. Nah, x3 ini kita dapatkan sama dengan x3 karena sama-sama 0. Selanjutnya, kita substitusi ke persamaan 2, di mana kita punya persamaan 2 yaitu min 1x1 dikurang 1x2 dikurang 1x3 sama dengan 0. Tadi x1 kita sudah menemukannya yaitu min 2x3, maka min dikali min 2x3 kita kurang dengan x2, kemudian kita kurangkan dengan x3. Sehingga hasil akhirnya adalah 2x3 dikurang x2 kurang x3 sama dengan 0.
sama dengan min X2 tambah X3 sama dengan 0. Sehingga min X2 sama dengan min X3, di mana X2-nya kita dapatkan sama dengan X3. Nah, melalui substitusi dan penyederhanaan, diperoleh vektor eigen untuk lambda 1 sama dengan 1 sebagai berikut. Di mana kita punya X1-nya adalah min 2X3, X2-nya adalah X3, dan X3-nya adalah X3 sendiri. Sehingga X3 bisa kita keluarkan dari dalam vektor itu, X3 kita keluarkan dan kita akan mendapatkan nilai konstantanya yaitu min 2, 1, 1. Nah, ini untuk lambda 2 sama dengan 2-nya, di mana matriks lambda I kurang AX sama dengan 0 akan menjadi sebagai berikut. Karena lambdanya itu kita ubah menjadi 2, sehingga akan menghasilkan 2, 0, 2, min 1, 2 kurang 2, min 1, min 1, 0, 2 kurang 3 dengan dikali X1, X2, X3 sama dengan 0, 0, 0. Sehingga matriksnya menjadi 2, 0, 2, min 1, 0, min 1, min 1, 0, min 1, X1, X2, X3 sama dengan 0, 0, 0. Nah, dari hasil di atas nih kita sudah mendapatkan persamaan lagi. Ada 3 persamaan kan? Ada yang pertama yaitu 2X1 tambah 0X2 tambah 2X3 sama dengan 0, itu untuk persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua ada min 1X1 kurang 0X2 dikurang 1X3 sama dengan 0. Dan persamaan yang ketiga kita punya min 1X1 tambah 0X2 dikurang 1X3 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita tiru langkah sebelumnya, yaitu dari persamaan kedua kita punya min 1X1 tambah 0X2 dikurang 1X3 sama dengan 0. Nah, karena X2-nya adalah 0, maka bisa kita hilangkan. Sehingga yang kita punya ada min X1 dikurang X3 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita lakukan penjumlahan, di kiri dan pengurangan di kanan, sehingga akan menghasilkan min X1 sama dengan X3, sehingga X1 sama dengan min X3, karena min X1 sama dengan X3 ini kita kalikan dengan negatif 1, sehingga akan menghasilkan X1 sama dengan min X3. Nah, kemudian kita substitusi ke persamaan 1, di mana persamaan 1 kita punya 2X1 tambah 0X2 tambah 2X3 sama dengan 0. Karena di 0X2-nya ini hasilnya adalah 0, maka bisa kita hilangkan, sehingga yang kita dapat adalah 2X1 tambah 2X3 sama dengan 0. Karena tadi X1-nya pada persamaan 2 sudah kita dapatkan, bisa kita substitusi ke persamaan 1. Sehingga 2 kita kalikan dengan X1, di mana X1-nya adalah min X3, sehingga menjadi 2 kali min X3 dikurang 2X3 sama dengan 0. Sehingga yang kita dapatkan adalah 2X3 kurang 2X3 sama dengan 0. Jadi X3-nya sama dengan X3 karena sama-sama 0. Seperti sebelumnya, kan sudah saya bahas juga. Nah, karena X2 ini tidak ada, nah selama di persamaan 1, 2, dan 3 ini X2-nya tidak ada, jadi nilainya 0, maka koefisiennya itu bebas. Kita bisa menentukan koefisiennya itu seperti apa gitu. Jadi solusi dari persamaan ini yang dihasilkan adalah X1 sama dengan min X3, X2-nya sama dengan T, karena ini adalah kita bisa menggunakan koefisien bebas. Di sini saya menggunakan koefisien X2 itu adalah T, jadi X2 sama dengan T, dan X3-nya sama dengan 3. Sehingga akan diperoleh vektor eigen untuk lambda 2 sama dengan 2 itu sebagai berikut. Di mana X sama dengan X1-nya min X3, X2-nya kita punya T, dan X3-nya kita punya X3 sama dengan X3. Seperti biasa X3 kita keluarkan, sehingga kita akan mendapatkan koefisiennya yaitu min 1, 0, 1 kita jumlahkan dengan T. T-nya adalah 1 ya, kalau kita keluarkan T-nya akan menghasilkan koefisien 1, sehingga T kali 0, 1, 0 sama dengan min 1, 0, 1 dan 0, 1, 0 adalah dua vektor eigen linear independen untuk lambda sama dengan 2. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai nilai eigen dan vektor eigen. Pastikan Anda memahami konsep dasar ini karena sangat penting sebagai fondasi untuk topik-topik lanjutan seperti diagonalisasi, dekomposisi matriks, dan penerapan dalam data science maupun rekayasa sistem. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen pada channel YouTube Kuliah Teknokrat, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video pembelajaran terbaru. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.